Hai Syahan, jangan duduk. Silakan. Gimana? Jalannya lancar ke sini? Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Baru pulang ya? Iya. Sekolah. Oh. Anu tak full day apa enggak? Full day. Oh full day. Sekolah di mana? Di Alkosar. Oh Al-Kausar. Berarti dekat sini ya? Iya, sambil. Oh samping sini. Oke oke. Ini udah izin kan? Nggak apa-apa kan? Enggak apa. Ya, mana? Oke, jadi sebelumnya nih, ini kan namanya Mbak Neta, benar kan? Iya. Oh benar, oke. Mbaknya kenal saya dari mana? Dari IG. Oh dari IG, oh iya iya iya. Oke, jadi kan Mbak Neta kesini kan mau counseling ya kan? Sebelumnya saya perkenalan dulu ya, nama saya Sareska. Mbak Neta bisa panggil Tata aja. Oke. Mbak Netanya mungkin bisa memperkenalkan diri dari mana asalnya, rumahnya mungkin? Perkenalkan, nama saya Dana Saya Rahmadi dari Malang. Dari Malang. Malang mana? Malang Beli. Oh Belimbing. Oh iya kita Belimbing ya. Oke. Oke, jadi Mbak Neta nih tujuannya cerita tuh Pak konseling di sini untuk apa? Pengen apa? Pengen lebih pulang kah? Atau lebih apa? Ya itu yang lebih pulang aja cerita. Oh pengen lebih pulang. Oke. Oke jadi nanti pas Mbak Neta mau cerita, Mbaknya nggak usah takut, semua di sini rahasia aman. Jadi Mbaknya cerita terserah bebas gitu ya, nggak usah khawatir. Ntar saya jaga kerahasiaannya. Terus sama saya izin untuk mencatat ya poin-poin pentingnya. Oke. Oke, gimana Mbak? Udah siap? Oke, silakan. Boleh diceritakan. Kenapa nih? Ada masalah apa? Pondok kali ya. Oh, ya, oke. Kenapa itu? Kalau di pondok itu Ada mantap. Ada mantap. Oh, jadi mbaknya ini pondok. Maksudnya mbaknya dulu mondok. ya Oh, iya kenapa di pondok, Mbak? gak betah Nggak betah. Nggak betahnya karena sadanya. sadahnya. Oke. Kenapa ya Karena itu? ini sih kayak terlalu mengkekang kita gitu. Selalu mengkekang. Bentuk pengekangannya itu seperti apa sih? Ya Mbak boleh dijelaskan? Kayak sedikit mungkin mungkin banyak dilakuin sama teman-teman sih. Tapi yang kena tuh kan semuanya jadi kayak. Jadi peraturannya makin kesini makin banyak gitu. Boleh di ini nggak boleh di spill kayak mungkin apa sih kasus pertama yang Mbak sadari kalau ternyata sadar itu mengekang banget loh gitu. Pulang. Pulang, oke. Gimana tuh maksudnya? Pulang. Kenapa kok peraturan ada? Maksudnya Oh. banyak kayak merasa terbebani karena peraturan pulang tuh kenapa? Awalnya ini disadarinya pas kapan? Setelah pulang ini habis liburan Habis liburan, kalau boleh tahu tahun berapa itu? 2022. 2022, oke. Berarti udah sekitar berapa? 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang 3 tahun yang lalu. satu mas. Oke, kelas 1 SMP. Ya. Oh iya. Oke, kenapa itu? Habis liburan itu Hmm? saya ceritanya pengen izin pulang. Oke, berarti molor gitu? Enggak, udah balik terus mau Udah pulang balik lagi? pengen pulang gitu karena kan teman-teman 2 minggu udah boleh pulang. Jadi saya pengen ikut tapi nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Kak? Kurang tahu mungkin karena masih baru ya, sebenarnya pengen kenalan dulu sama lingkungan gitu. Itu emang ada peraturannya kalau anak baru nggak boleh pulang atau Kurang gimana? tahu tapi waktu itu kan izin terus habis itu juga dibolehin dipanggil gitu. Oh, dipanggilnya gimana? Diumumin. Diumumin. Terus habis itu saya datang ke depan kantor ustazahnya. Oke. Terus dijelasin kayak gak boleh pulang dulu ya gitu. Loh, kenapa ustazah gitu. Terus kayak sebenarnya kan masih baru jadi kenalan dulu sama lingkungan yang di sini. Terus kayak sebagai anak baru kan ya mungkin adaptasinya masih aduh pengen pulang dulu gitu loh, pengen deket mama dulu gitu. Nggak boleh. Homesick. Ini katanya ini homesick ceritanya.
Terus kan kakak kan udah mau izin pulang nih, ternyata nggak dibolehin. Terus dari orang tuanya responnya gimana? Orang tua sih oke-oke aja ya, karena habis gak dibolehin tuh gak laporan orang tua gitu. Oh, nggak laporan. Jadi emang jadi niat pulang tuh inisiatif sendiri pulang, bukan kayak Udah disuruh. di sini, Udah di sini sama jadi orang tua. telepon mama terus Ya. minta dijemput, Oke. nggak dibolehin, tapi saudaranya kayaknya nggak bilang ke mama, bilangnya ke anaknya aja. Oh, kayak gitu. Nah, terus akhirnya saya nangis Hmm. ke kamar, habis itu nggak tahu besoknya dijemput beneran. Lu bener boleh? Boleh. Oh, apa karena orang tuanya jemput jadi dibolehin sama saudara? Kayaknya udah dibolehin. Oh, ngeprank nggak? Kurang tahu. Sepertinya iya sih. Tapi itu beneran kejer sih saya. Jadi kayak memalukan. Terus pas kakaknya nangis, respon teman-temannya gimana? Saya kan kenapa? Makin kejer dah itu. Oh. Akhirnya kayak jangan disandain dulu katanya apa teman saya gitu. Akhirnya udah sereda, akhirnya udah tidur. Habis itu besokannya gitu. Oke, oke. Itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa Mbak Netanya ini nggak betah ya di Pondok HP Pengasahan. Iya. Dan yang kedua, kalau boleh tahu ada lagi? Udah bosan. Bosan? Bosan tuh kenapa bosan? Pengen mencoba hal baru. Emang kenapa Kak? Kalau di pondok tuh kurang mencoba hal baru? Iya, karena akses keluarnya susah. Kayak kita pengen apa ya? Kan kalau pembelajaran tuh apalagi kemarin itu kan kurikulum merdeka. Itu lebih banyak keluar maksudnya kayak observasi atau apa gitu. Tapi kita bisanya di dalam pondok itu aja gitu. Jadi merasa kurang terfasilitasi. Iya. Contoh nih, apa pelajaran yang menurut Mbak Janet harusnya ini keluar, tapi kenapa ya kamu nggak dibolehin? Ada? Mungkin IPA, IPA. Materi apa itu? fisika. Fisika. Harusnya kan biasanya tuh kan ke BMKG atau PLTN gitu. Kemudian? Kita keluar. Yang keluar cuma anak SMA gitu. Oh, alasannya nggak keluar dijelasin atau? Kurang tahu, tapi kalau dari konspirasi ya, itu gurunya mungkin kayak masih kecil. Jadi kalau diajak ke tempat-tempat kayak gitu mungkin rada nakal gitu, atau nggak tahu lah. Oh, teman-temannya berarti berspekulasi bahwa oh kayaknya kita tuh masih terlalu kecil nih, jadi kayak nggak dibolehin sama gurunya. Atau emang izin dari gurunya ke asrama itu susah. Oke, oke, oke. Yang pertama itu bang kondisi dikekang, banyak masih dikekang. Yang kedua itu bosen, ya kan. Terus kalau yang ketiga, Apa ya? hindari pertemanan atau gimana ada? Pertemanan sih oke-oke aja. Walaupun ini sih, di kelas 3 kan di rolling, jadi adaptasi lagi. Tapi dari adaptasi itu jadi ketemu teman baru, walaupun emang seangkatan cuman nggak jarang ketemu gitu. Jadi akhirnya apa bisa ngobrol bareng. Berarti itu positif maksudnya. Cuman dari itu juga ketemu teman-temannya agak nagubilah gitu. Oh, boleh di spill? Kalau nama sih Enggak, jangan nama. Maksudnya kayak ceritanya, mungkin kayak kekesalan apa yang Mbak alamin gitu. rame sih anak-anak. Rame. Rame. Mengganggu pembelajaran. Iya, terus sukanya apa ya? Cerita. Jadi kalau jam IPS tuh anak-anak itu yang kayak apa ya? Sukanya mancing gurunya cerita gitu. Akhirnya? Jadi kayak pembelajarannya itu ke skip. Kita disuruh ngerjain tugas, disuruh baca, tapi jadinya cerita. Gurunya juga yang ngajar tapi. Oke. Kalau kayak gitu jadi mbaknya tuh ngerasa apa setelah maksudnya kayak karena teman-teman kayak gitu mbaknya jadi ngerasa kesel karena harusnya belajar kok tak mulu, terus itu tuh berangsur-angsur, jadi nggak satu minggu dua minggu aja, terus aja pengennya kayak gitu. Dan itu dominasi kelas seperti itu. Iya, Ruang kelas seperti itu. Ada nggak kalau di kelas tuh kayak yang kayak lebih dominan sama ini
terus kayak banyak ngerasa kayak dirugikan lah sama teman-teman yang dominan itu ada? Kalau misal dominan ada, cuman kalau merugikan sih kalau ke saya kurang ya. Karena kayak ya udah kalau mereka kumpul-kumpul di kelas juga saya bisa keluar gitu. Jadi nggak mengganggu. Jadi mbaknya lebih udah lebih bodo amat gitu kan? Iya, bodo amat. Oke. Terus habis itu ada alasan lain atau udah? Alasannya cuma 3 doang. Oh, berarti itu ada alasan kenapa mbaknya ini nggak ngelanjutin untuk ke pondok karena pertama ada pengekangan, yang kedua bosen, kemudian yang ketiga ada teman baru. Emangnya kan mbaknya dulu kan sebelum di pondok di luar, apakah ada perbedaan? Maksudnya kayak dulunya aku gini, tapi sekarang gini, makanya aku pengen gini. Ada gitu? Mungkin dari ini ya, kelompoknya. Kalau di SD itu kan masih cowok cewek campur. Kalau di SMP langsung ketemu cewek semua. Jadi kayak nggak kaget sih. Kalau awalnya kaget. Cuman kalau udah sekolah 3 tahun itu jadi kayak terbiasa gitu. Cuman nggak terbiasanya tuh karena mungkin karena cewek semua, jadinya tuh mereka bebas ngelakuin apa aja gitu. Kayak rame terserah. Kan kalau misal masih ada cowoknya tuh masih malu gitu kalau rame. Terus apa ya? Salah tapi kalau menurut saya tuh kalau cewek doang jadinya lebih bebas aja gitu. Berarti mbaknya lebih suka nggak bebas berarti? Iya, maksudnya bebas tuh yang kayak apa ya? Rame terus-terusan terus ngelakuin hal-hal yang kayak itu tuh nggak harusnya dilakuin sama kamu gitu. Contohnya? Contohnya? Apa ya? Contohnya apa ya dulu? Kok lupa? Ini teriak-teriak ya? Oh, kayak Tantrum gitu. Berarti itu kayak banyak ngerasa apa ya, kurang nyaman dengan kelakuan temennya kayak gitu. Oh, mungkin kalau di sini aku sedikit nyimpulin, banyak kayak ngerasa teman-temannya itu nggak terkontrol karena nggak ada lawan jenis. Kalian cewek kan? Iya, oke masuk. Di situ pas mbaknya memutuskan untuk keluar pondok nih kan, akhirnya nggak ngelanjutin. Itu ada nggak maksudnya kayak penentangan kayak dari pondok kayak balik aja atau kayak mesti kan biasanya ada ya kalau kita mau naik kan kayak dibujuk-bujuk gitu atau mungkin dari orang tua atau sekitar ada dari dua-duanya malah. Boleh dari silakan. Sekolah itu setiap 2 minggu sekali itu kita dipanggil ke aula, terus didudukin sama ustadz gitu, terus dijelasin kalau kalian balik tuh terus nanti apa ya bisa bantu kita loh gitu. Udah dibujuk segala macam sampai kita tuh mau balik semua gitu. Terus habis itu banyak sih yang balik, cuma kayak yang udah keterima juga akhirnya ya udah saya udah keterima gitu gak mau balik. Terus kalau dari mama ini sih disuruh balik karena apa ya, mama pengennya kayak terkontrol gitu aku, karena kan kalau di rumah mama kerja jadi nggak ada yang ngawasin. Habis itu akhirnya pondok aja, tapi saya memilih untuk tidak mondok lagi karena kayak sudah besar bisa kok jaga diri. Nah, terus kan kakaknya kan berusaha untuk gak mondok lagi. Nah itu tantangannya untuk akhirnya berhasil itu Cerita terus. ceritanya Jeleknya. Oh, jeleknya. Iya, jeleknya. Cerita jeleknya itu kayak gimana kak? Mampu itu gak berkembang gitu. Emang beneran gak berkembang gitu. Jadi dari ngaji itu kan harusnya anak pondok kan ngajinya bagus gitu. Kalau saya enggak, makin lama makin jelek gitu ngajinya. Kenapa itu? Nah itu kurang tahu. Apa karena teman? Enggak sih, teman saya dia sering ngaji. Kalau misal apa ya, di pondok itu kan ya tetap diajarin ngaji.
Pelafatannya juga gitu. Heeh. Cuman nggak tahu kenapa tapi nurun aja gitu. Itu kakak sadari nurunnya itu pas udah mau lulus atau dari awal? Dari kelas Dua. Kira-kira tuh ada nggak pengaruhnya kayak apa mungkin kakaknya kurang latihan atau sepertinya ya. kurang latihan? Tapi dari pondok apakah menyediakan fasilitas? Iya, ada Deki. Terus itu setiap seminggu sekali hari Rabu. Ikut, kakaknya ikut gitu. Dan itu masih belum ngerasa belum terasah. Iya. Karena kenapa di DK-nya? Padahal kan ada, maksudnya kayak disediakan nih fasilitas DK, tapi kok tidak terasa. Berarti kan ada yang salah dari sistemnya. Tapi itu kan ada levelnya tetap naik. Cuman saya merasa kayak kok surat ini susah ya, kok surat ini susah ya. Tapi katanya ada perkembangan, cuman kayak belum puas aja. Terus sama mama kayak kok jelek banget sih kayak dulu gitu. Kalau mungkin kakak nyimpulin dari pengajarnya nih, yang kurang dari pengajarnya itu apa? Sampai kayak kakak ngerasa downgrade kan, jadi kayak turun level kan? Iya. Kalau pengajarnya sih enggak ya, lebih ke orang tua. Orang tua kenapa itu? Ya kayak kok makin ke pondok jelek banget sih. Berarti itu kayak tekanan dari orang tua untuk belajar ngaji. Bisa aja. Terus? Saking aja gitu. Waktu didengarnya kayak kan mungkin di pondok itu kan cepet gitu ya bacanya karena emang ngejar waktu. Jadi kalau mama dengar saya ngaji di rumah tuh kok cepet banget, semuanya nggak apa namanya panjang pendeknya nggak diperhatiin gitu. Padahal panjang pendeknya juga ada, cuma saking aja cepat. Terus kan akhirnya kakaknya nih memilih untuk SMA di luar, nggak di pondok lagi. Nah itu akhirnya diterima, itu prosesnya dari kakaknya bujuk cerita-cerita tentang kejelekan. Terus tapi itu kejelekannya bener kan kak? Bener yang kakak alami? Ya ke sayanya sih, bukan ke sekolah kan. Oh ya berarti dari 3 ini? Iya. Atau ada lagi? Yang tadi 3 yang kakak jelasin tadi, pengekangan, bosan atau temen, atau ada lagi? Itu aja. Habis itu akhirnya dibolehin tuh ke luar. Ya boleh. Nah kemudian sekarang kan di luar, nih ada tantangan nggak di luarnya ternyata kayak oh ternyata gitu. Ada kayak gitu? Gimana? Kayak iya ketemu cowok sih dulu bingung ya. Dulu tuh gak suka karena kelasnya gak ada cowoknya kan rame banget. Ternyata ada cowoknya juga tetap rame kelasnya ternyata sekarang. Tapi mungkin lebih malu gitu ya. Jadi kalau misal ada cowoknya tuh tidak serame itu. Jadi kakak lebih prefer yang mana? Nggak ada cowoknya apa ada cowoknya? Ada cowoknya. Ada cowoknya. Terus di SMA ini kakak ngerasa nggak kayak ada mungkin tantangan, kan mungkin berbeda kan pastinya. Ada tantangannya? Ceritakan aja nggak apa-apa, santai aja santai. Bebas. Kalau nggak mau nyebut nama boleh di inisial gitu aja, santai aja. Apa ya? Tantangannya mungkin dari pertemanan atau mungkin gurunya atau ya lingkungan sekitar gitu, atau mungkin waktu. kalau waktu makin keluar ini makin full. Karena saya coba buka ini kayak bisnis kecil-kecilan gitu ya. Oke. Jadi waktu sekolah itu benar-benar di sekolah aja, jadi di rumah itu buat jualan. Terus waktu belajarnya jadinya kalau nggak malam akhirnya di sekolah. Berarti agak terganggu. Kalau boleh tahu bisnis apa itu kak? Ketan sama babi. Makanan. Itu dibawa ke sekolah atau dibawa ke sekolah, dijual di sekolah gitu ya? Berarti itu taruh di kantin atau dijual ke teman-temannya gitu? Dua-duanya. Berarti titip di kantin sama ntar kalau dia pesan gitu. Kayaknya merasa seneng nggak ngelakuin bisnis itu?
senang. Cuman kalau lagi eh, apa ya, pengennya nyantai gitu, diomelin selalu. Hmm. Kayak bisa kok nanti tapi ya sih saya juga salah nunda terus. Tapi ya masih baru nyemplung, jadi kayak butuh belajar lagi. Berarti kakaknya ternyata ada minat untuk apa ya, bisnis gitu ya, tentang jual beli. Kakaknya suka jual beli. Ya, Dari dulu kakak sadar tentang maksudnya minat kakak untuk jual beli ini emang baru-baru ini atau dulu pas di pondok pernah atau sebelum pondok pernah? sebelum Sebelum pondok pernah. Sama bisnis juga, jualan-jualan gitu. Jualannya sama? enggak sih, setiap jenjangnya beda. Oh, itu yang jenjangnya beda. Kalau dulu kecil? Kalau waktu SD itu jualan selai karena dulu lagi tren selai. Terus masuk SMP, karena saya suka keripik pisang, akhirnya saya bawa keripik pisang lah. Laku. Terus habis itu SMA ini karena tiba-tiba kepikiran pengen buka bisnis nanti, akhirnya muncullah ide penyetan itu sama Gabi. Kalau Gabi mama sih, mama ngingetin nostalgia waktu SMA dulu. Kalau kakak nih jualan ini pure dari keinginan kakak atau mungkin kayak awalnya mau iseng tapi habis itu sama orang tua akhirnya kayak yowis kamu jualannya nggak apa-apa, dilarang atau didukung? Kalau mama sih dukung. Dukung. Oke. Berarti nggak ada tekanan ya. Maksudnya kayak harus ini, harus maksudnya kayak gimana ya kak? Maksudnya kayak contohnya tuh kan kakak udah nyemplungin di bisnis gitu kan. Mungkin kakak emang udah niatnya awalnya kan. Ya. Terus akhirnya kayak diingetin kayak kamu kan udah nyemplung, harus selesai, harus gitu ada gitu. Tapi iya sih kayak gitu. Jadi kayak mama tuh, ayo kamu kan udah pengen jadi kayak gini, harus beneran gitu. Jangan males-malesan lagi. Itu kan ada capek gitu ya, fase capek gitu. Cuman kayak gitu lah, lanjut aja. Jadi itu pekerjaan itu pure kak kerjaan sendiri. Kalau sekarang ini iya, tapi kalau kemarin-kemarin awal-awal buka tuh masih dibantu mama. Oke. Kemudian tantangan selanjutnya selain kakak ternyata punya bisnis, mungkin tantangan selama di sekolah apalagi udah? Sekolah. Ya mungkin dari pertemanan atau lingkungan. Pertemanan tuh, mungkin ini ya, di kelas tuh ada beberapa anak yang punya kekurangan. Ada yang disabilitas. Oke. Terus? Jadi bener-bener harus jaga omongan gitu. Kalau di pondok dulu nggak ada teman-teman yang disabilitas gitu. Ini disabilitasnya apa? Kurang bisa dengar. Iya. Kalau yang satunya tuh mental. Kayak apa namanya? Contoh sini gimana dong? Apa ya? Kayak suka marah gitu. Kayak emosi kurang bisa ngontrol emosi. Jadi kayak kalau misal dia bosan tiba-tiba keluar kelas gitu. Tapi itu emang dari dulu. Jadi kayak guru-gurunya juga kalau misal dia keluar jadi ya udah gitu. Udah sih kayak gitu. Habis itu ada lagi mungkin dari mungkin pertemanan kakak yang kayak kompleks, mungkin kayak teman dekat gitu. Teman dekat sih. Kalau SMA ini mungkin saya kurang minat untuk mencari teman dekat. Lebih ke mau berteman sama semuanya. Kalau SMP dulu punya teman dekat? Punya. Karena emang satu lingkup dan bisa ketemu 24 jam. Jadi kenapa akhirnya kakak mikir kayak aku nggak perlu deh punya teman dekat di SMA ini? Karena takutnya oversharing. Takutnya oversharing. Berarti pernah ada cerita nih kakaknya dulu karena oversharing? Tapi nggak ada sih, cuman kayak saya tuh jadi kayaknya nggak perlu nggak sih ngomong kayak gitu ke teman gitu. Itu waktu SMP? SMP.
Dan itu udah diomongin. Udah udah ngomong. Nah, terus akhirnya temennya tapi apa tanggapan dari temennya? Sebenarnya sih biasa aja, cuman support, cuman kayak saya jadi kayak takut gitu. Nanti dia jadi mikir kayak panik sendiri gitu. Berarti kakaknya ini apa ya, memikirkan omongan orang. Ya, kurang lebih. Kenapa kok kakak tiba-tiba kayak jadi mikirin omongan orang? Mungkin ada satu kejadian yang akhirnya kakak mikir kayak omongan orang tuh berpengaruh ternyata. Maksudnya gimana tuh? Contohnya, jadi mungkin kakaknya pernah tuh ngerasain satu hal kayak satu kejadian setelah kakaknya mungkin kakaknya tampil terus kakaknya di komen gitu. Nah kakak akhirnya kayak ternyata komenannya mungkin agak sedikit buruk. Nah akhirnya kakak tuh kayak menjaga banget biar nggak dapet komenan kayak gitu. Pernah gitu? Kalau dengar sih nggak pernah, tapi apa ya, kayak saya takut sendiri gitu, kayak aduh nanti ini nggak ya, kayak cemas sendiri gitu. Padahal mah enggak. Ya kan benar, tapi kakaknya cemas tuh. Nah cemas ini kan nggak mungkin tiba-tiba cemas, betul kan? Pasti kan ada awalnya nih. Kakak pertama kali ngerasa cemas kayak akhirnya mikirin omongan orang. Nah itu tuh kira-kira pas SMP atau pas SD? Mungkin SD. Pas SD. Orang-orang tuh nggak ngomong, cuman melihatnya tuh kayak mana ini gitu dari mukanya, tapi nggak tahu sebenarnya dia mikirin apa. Cuman kayak waktu saya tampil dia kayak gitu mukanya, jadi kayak apa ya, salah ada apa ya, kurang apa ya gitu. Itu pas SD kakaknya tampil apa? Nari. Oh berarti kayak takut salah gerakan gitu kan? Iya. Atau apa? Iya, tapi salah gerakan. Terus sekarang ngelihat muka orang-orangnya gimana? Pas saat itu? Kalau awal-awal masuk yang kayak gitu. Makin lama tuh kayak semua orang nggak ada yang lihat gitu. Bener bubaran sih gitu, anak-anak masih kecil-kecil soalnya. Kecil-kecil, jadi kayak nari gitu. Di tengah penampilan tapi pada bubar. Nggak bubar gitu, kayak ada yang ngobrol sama temannya atau ada yang keluar. Berarti kakak yang merasa nggak dihargain lah ya kesannya. Iya. Jadi setelah itu jadi kakaknya kayak apa ya, ngerasa bahwa kalau kakak tampil terus gak dilihat tuh berarti kayak ngerasa ada yang salah. Jadinya Atau nggak gitu. emang dia nggak mau lihat aja gitu. Iya bisa jadi, itu bisa jadi. Mungkin orang beda-beda. Terus kalau mungkin dari keluarga mungkin kakaknya kalau setiap tampil selalu gimana? Maksudnya kayak responnya. Jadi mungkin kan siapa tahu mungkin bukan dari teman, mungkin ada kejadian waktu lagi di keluarga atau gimana? Kalau di keluarga Dari keluarga support ya, selalu support. Oke, balik lagi tadi ke yang sekarang itu, kakaknya apa ya, jadi lebih berhati-hati gitu ya, jadi kayak takut sama perspektif orang ke kakaknya. Emang kakaknya tuh takut dicap apa sih sama orang sampai kayak terlalu hati-hati? itu nggak apa-apa sih dicap apa-apa juga. Cuman kayak gimana gitu kalau dicap kayak gitu. Dicap kayak gitu kayak gimana? Kan apa ya? Sok paling benar. Oh oke. Emang kakak ngerasa gimana? Maksudnya kayak kegiatan apa sih yang kakak lakuin sampai kayak kakak takut banget dicap sok paling benar? Pernah ada pengalaman? Lupa ya, tapi kayaknya itu waktu SD. Ini semua pengalaman SD. Iya nggak apa-apa, bebas. Apa ya? Kejadian apa nih kakak yang sampai akhirnya kakak kayak ini nih kok bener nih sih ini gitu. Mungkin itu kan bukan omongan langsung, atau mungkin kakak denger ada orang ngomong tapi kakak nggak denger langsung gitu. Iya, berarti kakak yang mana? Yang ada omongan tapi nggak denger langsung. Ada omongan Ada omongan langsung ke kakak. nggak ada omongan denger.
Oh, berarti kayak rumor gitu kan? Iya. Jadi kayak teman ke teman gitu. Ah, Temennya ini nyampein ke saat saya. kalau boleh tahu itu kegiatan apa tuh? Sampai kakaknya bisa kayak gitu. Ini kali ya. Waktu itu ini kata bangku. Kita bangku, oke? Kenapa itu? Si jadi anak cewek ini kayak suka eksperimen konser. Kalau Eh, kayak suka merubah suasana gitu. oke. Kayaknya bangkunya dibikin buletan gitu. Oh, oke. Tata letak, tata letak. Letak saya beda. Nah, di situ sama gurunya nggak dibolehin, akhirnya suruh balikin kan. Terus akhirnya kita diceramahin gitu. Nah, cowok-cowoknya ini yang nggak ikut, akhirnya anak-anak cewek ini gitu. Ya, merasa bersalah di situ. Emang salah sih. Cuman kayak karena kayak kita nggak perlu semarah itu gitu loh. Terus, ya, Yang kakak lakuin di situ ngapain? Kakak ikut ikut teman-teman ceweknya atau kayak sebenarnya ikut tapi punya pendirian gitu kan? Itu nggak boleh. enak gitu. Dulu Soalnya ikut. yang pengen saya, Oh, yang kemarin saya kamu. sama teman saya. Oh, berarti ide awal nih dari kamu sama teman kamu. Akhirnya kamu kayak Akhirnya dimarahin. dimarahin. Terus teman-teman yang ikut, kan itu kan bukan hanya kamu sama teman kamu Ya. kan? Itu akhirnya nyalain kamu. Bukan teman-teman cewek yang ikut itu sih, lebih ke teman cowoknya. Oh, nyalain kamu personal atau kayak ih, anak-anak cewek ini. Anak-anak cewek. Oh, anak-anak cewek ini. Kalau misal ujung-ujung bakal dimarahin, harusnya kalian nggak usah kayak gitu gitu. Hmm. Kan kita nggak tahu ya kalau bakal dimarahin. Hmm. Tapi kan itu kan waktu kelas kakak kan cowok sama cewek. Nah waktu SMP kan cewek-cewek tuh. Ada nggak maksudnya kayak tetap konflik-konflik kayak gitu? Maksudnya kalau cowok cewek konflik kan emang wajar. Ya, Kalau cewek-cewek tuh konfliknya apa ya kak? cewek-cewek. Kalau cewek-cewek tuh bisa beda pendapat. Beda pendapat. Aku pengen ini, bukan cuma sama itu. Tapi menurut saya tuh ya, itu biasa aja gitu. Pendapat. Terus kalau di SMA ini kan cowok cewek lagi. Apakah itu kayak kejadian waktu SD itu terulang lagi atau? Karena mungkin udah dewasa ya. Nggak dewasa juga sih, udah remaja. Jadi kayak lebih tidak menyalahkan orang. Oke, disebutkan kakaknya mungkin bukan tantangan ya, ini maksudnya kayak sedikit keluh kesah gitu kan. Iya, jadi kalau tantangan kayaknya nggak ada. Keluh kesahnya, berarti kalau dari pertemanan itu nggak ada ya, cuma maksudnya konflik-konflik gitu. Jadi kakaknya memilih untuk nggak punya teman dekat di SMA ini karena Hah? Nggak mau oversharing aja. nggak mau berseri. Eh, habis itu ada nggak alasan lain apa namanya kenapa sih kakak tuh ngotot banget pengen SMA luar selain dari alasan di pondok itu kenapa mungkin di luar tuh lebih apa ya kakak kayak maksa pokoknya harus keluar Lebih kalau di sini ya ada program yang kayak sedikit-sedikit keluar gitu. Terus saya itu anaknya emang anak apa ya, suka lihat video. Jadi kalau kita ada materi itu saya lebih paham kalau misal emang ada yang bisa. praktek Praktek kalau di pondok itu lebih ke materi aja gitu. Jadi kurang suka. Jadi maunya keluar ke sini karena lebih ke prakteknya. Nah, kakak udah keluar nih dan ternyata bener nggak dugaan kakak selama ini kayak dugaan kan kakak udah nggak mondok nih dugaannya selama ini pas udah sekolah luar nih ternyata berjalan lancar kah semuanya Iya, sesuai sesuai. berarti nggak ada rasa menyesal Tidak. Malah tidak mau balik. Beneran nggak mau emang. Jadi gitu. enak di sini kalau dari pertemanan aman-aman aja oke kalau seumpama nih
kakak waktu itu nggak dibolehin untuk keluar, tetap di pondok nih SMA-nya. Apa yang kakak bakal lakuin? Kalau hal-hal itu saya kurang berani. Ya, Mungkin bakal nurut. tetap nurut aja. Tapi gimana caranya biar bisa bener-bener keluar gitu? Nah, gimana caranya tuh maksudnya kayak kak ngerencanain dalam waktu dekat bakal keluar atau nanti deh gini-gini atau ada kayak gitu? Rencana sih harusnya jauh-jauh hari ya. Karena itu tuh butuh proses untuk meyakinkan orang tua. Jadi pasti ngerayu dulu sih. Ngerayu terus sampai dapet. Kan kakaknya ini udah menceritakan nih, maksudnya dari kakaknya pondok dulu, mungkin tantangan-tantangannya ada di pondok, ya kan kakak dikekang, kemudian ada bosan, bosannya itu maksudnya bosan di suasana gitu ya, atau gimana? Bosan sama suasananya. Hmm, karena holistik aja? Kurang tahu. Tapi kalau di rumah juga bosen juga. Karena teman-teman kan kalau saya pulang, mereka sekolah. Kalau saya libur mereka sekolah. Akhirnya kayak tetap aja gak ada temen di rumah. Oh, Kan kayak lebih gitu. enak di rumah karena bisa keluar kemana-mana aja. Bisa liburnya sama, Iya. kayak libur sama, masuk masuk sama-sama masuk. Iya. Oke, oke. Terus kalau dari waktu nih, waktu mungkin kan kayak kalau keluar luar waktunya lebih padat karena mungkin ada bisnis tadi itu. Nah itu tuh mengganggu nggak sama prestasinya? Karena kan keluar pondok karena ingin ekspor lah. Ada tantangan? Kalau tantangan enggak sih, karena teman-teman itu bener-bener ambis banget di SMA ini. Hmm, Terus alhamdulillahnya temen sebangku saya ini suka baca, suka semuanya deh, suka belajar pokoknya. Ambis parah. Jadi ada temennya buat kalau misalnya saya nggak bisa belajar di rumah, akhirnya waktu istirahat saya buat belajar. oh, terus temennya mau dia belajar. Berarti kakak ini emang udah kelihatan ambis nih dari SD, dari SMP, apa SMA. Apa baru nyadarnya baru sekarang ini kayak aku pengen belajar nih karena aku pengen buktiin. Baru-baru ini atau dari dulu? Baru ini karena kalau di SMA, kalau ambisnya karena dulu goalsnya tuh mau manfaat. Oke. Jadi benar-benar ngejar di kelas 3 telat. Oh, baru ngejar di kelas 3. Iya, karena kelas 2 tuh apa ya, naik turun. Jadi waktu kelas emang bener-bener masih ada semangatnya gitu. Tapi kelas 2 tuh jadinya kayak mulai menurun. Kelas 3 tuh udah apa ya, udah ngejar tapi gara-gara di kelas 2 nya itu rada turun jadinya gak kejar. Berarti apa kakaknya udah nyoba buat daftar ke sana? Ya, Dan nggak keterima itu alasannya karena nilainya kurang. kayaknya kurang. Kurang banyak? Banyak. Kurang banyak. Kalau rapotnya keterima, cuman tesnya di sana itu kurang. Oh, karena tesnya. Berarti karena mungkin setelah kakak tes itu akhirnya kakak sadar kayak oh berarti aku harus lebih lebih pasti kayak membuktikan bagi ambis gitu loh. Oh iya, jadi belajar lagi. Jadi di SMA ini kakak ambis kan jadinya. Nah kakak ngejar apa sih ambis di SMA itu? Nilai Nilai untuk kuliah. untuk kuliah. Kuliah di mana? Pengennya udah Kayaknya UGM. Jurusan? manajemen bisnis. Manajemen. Oh ini PS ya? Ya, ya. Jurusan apa? Manajemen bisnis. Terus sekarang nih, apa yang udah kakak lakuin buat nyampe ke jurusan itu? Karena apalagi UGM. Ya, agak berat. Mungkin kalau kuliah sih saya belum ada info ya, karena masih kelas 10, jadi kurang tahu apa yang harus dikejar. Cuman kalau untuk nilai, jadi saya lebih fokus ke matematikanya sama ekonominya. Dan udah dapat belum? Belum, karena masih awal-awal, masih semester 1. Jadi kayak kurang mantep, kurang paham apa sih.
Kan kakak pengen jurusan itu tuh ke influence oleh siapa sih? Kak tiba-tiba kayak kepikiran manajemen bisnis. Lihat siapa sampai pengen kayak gitu. Kalau ngeliat siapanya sih enggak ya. Cuman karena dari kecil pengennya bisnis, akhirnya kayak gimana caranya biar bisnis nanti ke depannya itu bisa jalan lancar gitu, sampai gede. Hmm. Terus kenapa kakak pilihnya Jogja? Jogja, Jogja, mungkin suasananya, suasana Jogja tuh kayak adem, Malang aduh. hawanya adem. Iya. Suasananya tuh kayak apa ya, enak gitu, nyaman, tenang. Walaupun nggak tahu sih. Kalau dilihat-lihat itu ya bangunannya masih klasik lah. Jadi Malang juga. nggak tahu ya, tapi Jogja tuh mungkin di Malang kan udah berapa tahun? 15 tahun. Jadi pengen keluar. Terus nggak bergantung sama mama. Karena kalau deket mama tuh jadinya apa-apa mama. Kalau jauh dari mama tuh lebih disiplin aja gitu. Terus kenapa kakak pengen balik lagi ya temanya? Padahal kan. Nah, itu juga saya sedikit menyesal. Nah. Jadi nggak pengen di pondok, tapi kalau misal pulang itu jadinya lama juga. Jadi sebenarnya kakaknya Pengennya boarding. boarding school. Kan nggak ada. Ani boarding sekolah. Iya kan, nggak suka karena kayak gimana ya, bingung juga. Jadi kebimbangan. Oh ini bimbang, sekarang masih bimbang. Bang, tapi karena udah terlanjur di rumah, jadi ya udah nikmat aja. Nah, Bisa bandingin lah ya. iya benar. Nah kakak kenapa milih Jogja? Itu kan kalau di Malang, kan ada banyak universitas juga di Malang. Gak kalah juga sama di Jogja. Oke. Iya. Tapi kalau kemarin itu searching itu kalau manajemen bagus di kalau nggak UI. Kakak udah mempersiapkan cuma searching doang nih berarti. Ya pasti searching. Pengennya konsul ke guru BK, cuman belum. Jadi ini kira-kira langkah ke depannya kakak nih untuk apa ya mencapai lah gitu kan. Ini kan ceritanya kakak ada tujuannya kan, kakak dulu udah berusaha banget nih keluar dari pondok, akhirnya udah keluar juga. Ini kan untuk mencapai satu tujuan kan pastinya. Nah tujuannya untuk kuliah. Ya, ya. Ya, dan ternyata kuliahnya tetap jauh lagi dari orang tua. Ya, Ya. Nah itu apa nih langkah ke depan yang kakak yang bakal lakuin? untuk jauhnya itu. Mungkin ya langkah ke depan nih kakak kayak aku bakal gini ke depannya untuk mencapai tujuan itu. Sampai tujuan. Gali informasi Gali informasi. tentang kuliahnya, tentang apa yang dipelajari di jurusan itu. Mulai belajar dari sekarang, nyicil gimana sih manajemen itu gitu. Kakak udah yakin deh masuk manajemen atau nanti kayak kalau ada yang lebih sesuai dengan passion mungkin bisa ganti atau gimana? Atau tetap kayak udah nggak apa langsung aja manajemen. Karena udah nggak tahu ya, tapi dari kecil tuh udah kelihatan banget ke bisnisnya, jadi pengennya bisnis aja. Keren gitu. Kalau dari sekolah mungkin kayak aku harus stuck di nilai ini atau harus ikut lomba gitu ada? Kalau lanjut kak, apa yang standar sekolah itu? Bukan bilang kayak kalau masuk kuliah kan ada yang jalur rapot itu kan harus nilainya harus naik. Iya, maksudnya kayak kakak tuh apa ya? Ini nih apa kayak nilai segini aku tuh harus segini, nggak boleh turun. Oh iya. Gitu. Ada berapa? Berapa nilainya? Berapa? Iya. Apa nih? Mau semua rata-rata? Iya dong rata-rata. Rata-rata ada 9. Harus 9. Kalau turun nih, kalau seumpama tiba-tiba turun, apa yang bakal kakak lakuin?
Belajar, belajar aja. Gimana belajar aja? Kan nilainya turun belajar tuh. Nah, maksudnya kayak belajarnya apa nih? Maksudnya kayak biar kan stuck untuk nilai stuck itu kan juga harus perjuangan. Jadi kayak usaha gitu kan. Nah itu ada nggak tips dari kakak biar kayak tetap stuck di nilai itu? Sering baca, Sering baca. nulis, ngobrol sama temen sih. Debat itu paling bantu. Oh, oh iya, aku biasanya waktu tadi yang kakak tuh kalau belajar harus ada contoh nyatanya. Jadi kakak kayak menerapin debat itu karena itu kan kayak langsung ingat ya, nyata Iya. gitu kan. Oke, oke, oke. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan? Oke. Oke, jadi di sini aku bantu rangkumin. Jadi kan kakak ternyata ini perjalanan dari dulunya di pondok, terus sekarang udah di luar. Kemudian tadi itu kakaknya udah nyeritain perjalanannya. Gimana sih keluar dari pondok gitu kan, dengan segala macam caranya lah akhirnya kan, dengan alasan-alasan itu. Kemudian sekarang udah masuk di SMA dan ternyata sekarang punya tujuan baru kan akhirnya untuk kuliah itu. Nah mungkin kalau tantangannya di sini karena kakaknya punya bisnis, jadi kakak harus bagi waktu kan antara belajar dan tetap bisnis harus berjalan gitu kan. Karena ternyata apa yang kakak lakukan sekarang tuh linear banget sama jurusan yang bakal diambil, ya kan? Manajemen bisnis. Oke, jadi kan kakak udah ini juga ke depannya mungkin kakak bakal mempertahankan nilai, ya benar. Terus kalau apa namanya itu tadi aku yang notice cara belajarnya kan, cara belajarnya. Oke, mungkin kakaknya bisa, maksudnya udah benar kakak yang kakak lakuin itu udah benar, kakaknya harus tetap mempertahankan itu untuk mencapai apa yang dimau tadi. Oke, gimana sekarang perasaannya setelah bercerita? Udah lega. Udah lega. Oke, kalau kakaknya udah lega, bagus kalau kakak udah lega, udah enak. Ntar aku bantu, mungkin di pertemuan selanjutnya kakaknya udah ngelakuin apa atau ada tantangan apa kakaknya bisa cerita ke aku. Oke, nanti tinggal WA aja, santai aja. Oke, karena mungkin ini udah waktunya udah mulai sore, kakaknya mungkin mau ngelakuin kegiatan lain. Oke, terima kasih ya. Iya, kan jalan. Oke, dadah.